ومحمدا رسول الله ويقيني. Sahabat Muslim, salat tarawih merupakan salah satu ibadah yang dikerjakan untuk menghidupkan malam Ramadan atau Qiyamul Ramadan. Lantas kapankah pertama kali salat ini dikerjakan? Lalu kapan salat tarawih menjadi anjuran ibadah untuk kaum muslimin? Kemudian apa saja keistimewaannya? Mari simak ulasannya. Tarawih adalah bentuk jamak dari tarwihah yang secara bahasa artinya istirahat sekali. Dinamakan demikian karena biasanya dahulu para sahabat ketika sholat tarawih mereka memanjangkan berdiri, rukuk dan sujudnya. Dan setiap selesai dari 4 rakaat mereka duduk untuk istirahat. Sholat ini hukumnya sunnah muakkadah yang dikerjakan khusus pada malam bulan Ramadan, yakni setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. Sholat tarawih ini pertama kali dikerjakan oleh Nabi SAW yakni pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Sebagaimana hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul menunggu Nabi. Tapi Rasulullah SAW justru tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda, sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan pada kalian. Sayyidah Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad memang pernah melaksanakan sholat tarawih pada malam awal-awal bulan Ramadan. Hingga akhirnya saat melihat antusiasme yang begitu tinggi dari sahabat-sahabat beliau, Nabi justru mengurungkan niatnya datang ke masjid pada hari ketiga atau keempat. Bisa jadi karena beliau khawatir sewaktu-waktu Allah menurunkan wahyu yang mewajibkan sholat tarawih kepada umatnya. Tentu, hal tersebut bakal memberatkan umat generasi berikutnya yang belum tentu memiliki semangat yang sama dengan para sahabat Nabi kala itu. Atau mungkin beliau takut timbulnya salah persepsi dari kalangan umat bahwa sholat tarawih wajib karena merupakan perbuatan baik yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Inilah alasannya kenapa sholat tarawih tidak menjadi kewajiban bagi muslimin. Para sahabat Rasulullah sholat tarawih di Masjid Nabawi pada tiap-tiap malam Ramadan secara auzaan atau berpencar-pencar. Orang yang biasa membaca Al-Quran ada yang mengimami 5 orang, ada yang 6 orang, ada yang lebih sedikit dari itu, dan ada yang lebih banyak. Az-Zuhri berkata, ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang sholat tarawih dengan cara seperti itu. Kemudian pada masa Abu Bakar, caranya tetap seperti itu. Begitu pula awal Khalifah Umar. Saat itu juga belum ada perintah sholat tarawih berjamaah dengan satu imam di masjid. Ketetapan tentang jumlah rakaat sholat tarawih pun belum tertuang secara jelas. Namun sholat tarawih berubah keadaannya ketika Umar bin Khattab telah menjadi khalifah. Ia berinisiatif untuk menggelarnya secara berjamaah. Setelah menyaksikan umat Islam sholat tarawih yang tampak tak kompak, sebagian sholat secara sendiri-sendiri, sebagian lain berjamaah. Sebagaimana riwayat dari Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau berkata, saya keluar bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke masjid pada bulan Ramadan. Didapati dalam masjid tersebut, orang yang sholat tarawih berbeda-beda. Ada yang sholat sendiri-sendiri dan ada juga yang sholat berjamaah. Lalu Sayyidina Umar berkata, saya punya pendapat andai mereka aku kumpulkan dalam jamaah satu imam, niscaya itu lebih bagus. Lalu beliau mengumpulkan kepada mereka dengan seorang imam, yakni sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian satu malam berikutnya kami datang lagi ke masjid. Orang-orang sudah melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah di belakang satu imam. Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, sholat tarawih dengan berjamaah. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini sudah sangat jelas bahwa pertama kali orang yang mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah adalah Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Nabi. Sholat tarawih pada waktu itu dilakukan dengan jumlah 20 rakaat. Sebagaimana hadis dari Sa'id bin Yazid, ia berkata, para sahabat melaksanakan sholat tarawih pada masa Umar radhiyallahu anhu di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mengenai jumlah rakaat sholat tarawih, boleh juga dikerjakan 11 rakaat sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di bulan lainnya. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan tanya mengenai bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan tanya mengenai bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Lantas apa keistimewaan dari sholat tarawih ini? Sholat tarawih memiliki banyak keistimewaan yang dapat diperoleh fadilahnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, biasanya Rasulullah SAW memotivasi orang-orang untuk mengerjakan qiyam Ramadan. Walaupun beliau tidak memerintahkannya dengan tegas, beliau bersabda, orang yang sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun bagi orang yang mengerjakan tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk sebagaimana riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, andaikan engkau menambah sholat sunnah bersama kami malam ini, maka Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi. Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu juga pernah berkata bahwa telah datang seseorang dari gurun kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, aku bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya engkau adalah utusannya. Aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan dan mengerjakan qiyam Ramadan, dan aku membayar zakat. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati di atas ini semua, maka ia termasuk siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat At-Tabrani. Allahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikianlah penjelasan tentang sholat tarawih yang dikerjakan Rasulullah SAW pertama kalinya. Dari yang mulanya dikerjakan sendiri-sendiri dan berkelompok-kelompok, hingga kemudian diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi berjamaah dengan satu imam, seperti yang telah sampai kepada kita sekarang ini. Sholat tarawih juga banyak sekali fadilahnya. Sayang sekali jikalau kita melewatkannya tanpa alasan yang jelas. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakannya. Untuk itu, manfaatkanlah segalanya yang masih Allah berikan kepada kita. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.